Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi najtama'una fi hadzal maqam walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah fi jatima'iyati tadzkiri maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini duduknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan para tuan guru, para asatidzah, wabil khusus guru kita, pembimbing kita, Uminda Kakanda Hajah Emidah Fahri SE, dan juga lengkap dengan pangerannya. Semoga beliau berdua senantiasa Allah muliakan kehidupannya, panjangkan umur dalam taat ibadah, istiqomah dalam setiap kebaikan dan dakwahnya, dan mudah-mudahan mulia putra putrinya akhir hidup kelak husnul khatimah. Dan juga yang saya banggakan, Ketua Majelis Taklim Raudhatul Mutmainnah, Ibu Ani Suryani atau terkenal Ibu Agus Salam, beserta jajarannya, pengurusannya, yang mudah-mudahan dengan pertemuan pagi hari menjelang siang ini untuk mengagungkan, untuk memuliakan, untuk mengistimewakan salah satu makhluk yang termulia, makhluk yang teristimewa, yaitu baginda Rasul, dengan diperingati melalui kelahirannya. Mudah-mudahan ketua, pengurus, para jemaah dari Raudhatul Mutmainnah ini senantiasa akan Allah muliakan kehidupannya, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan rumah tangganya, soleh dan solihah putra putrinya, dijauhkan musibah, bencana, wabah dan fitnahnya, dan mudah-mudahan Raudhatul Mutmainnah ini akan menjadi jembatan untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia sampai surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua jemaah yang hadir,
Wabil khusus juga Sohibul Bait yang punya tempat untuk acara maulid ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keriduan, kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama yang kita muliakan Ustadz Hilal. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga sehat walafiat pula. Amin ya rabbal alamin. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dan juga tak lupa ibu PKK kita, ibu RW. Baru kita. Udah berapa lama ya Bu RW? 2 bulan nih Umi. Iya. Oh gitu. Asisten. Baru 2 bulan ya. Ibu Haji Lisda Sari. Kayak nama artis. Artis Marta ya. Semoga beliau beserta Pak RW senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, amanah dalam tugas yang diembannya. Mudah-mudahan terhindar dari segala fitnah yang ada, dijauhkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan hartanya tidak banjir lagi. Kayaknya aminnya kenceng banget Pak Haji. Seolah-olah amin penderitaan. Kayaknya habis kebanjiran nih. Tapi insya Allah habis Maulid Ratul Mutmainah nggak ada banjir lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, manusia hidup itu pingin mulia. Manusia hidup itu pingin terangkat derajat. Manusia hidup kedudukannya ingin kadang ada yang nyambung, ada yang enggak. Jika begitu Pak Haji, saya bilang kalau pingin sering ke Mekah kita harus banyak doa tuh. Salah. Iya, nggak nyambung gitu. Benar juga. Nih Umi nih nggak pakai duit. Saya nggak ke sana nggak pernah pakai duit. Pakai pesawat saya. Alhamdulillah. Jadi manusia itu secara sunnatullah, saya, Pak Haji, Ustadz Hilal, kita semua ingin hidup mulia, ingin hidup terangkat ingin hidup mewah. Berarti andaikan kita hidup ingin mulia, andaikan hidup kita ingin istimewa, andaikan hidup kita ingin terangkat derajat, sudah ada contohnya orang yang hidupnya mulia. Sudah ada contohnya orang yang terangkat derajatnya tertinggi. Sudah ada orang yang hidupnya istimewa. Dialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan kita hidup pingin mulia, pingin istimewa, pingin terangkat derajat, ya gampang. Tinggal contoh saja orang yang sudah hidupnya mulia, orang yang sudah hidupnya istimewa, orang yang hidupnya sudah terangkat derajatnya, yaitu baginda Rasul. Tinggal nyontoh doang. Nah sekarang kita intip. Lalu Rasulullah itu mulia hidupnya, jadi istimewa hidupnya, kemudian jadi agung hidupnya, kemudian dihormati hidupnya, tertinggi derajatnya. Karena apa? Nungguin ya. Apa karena paras yang cakep? Apakah karena badan yang tegap? Apakah karena uangnya? Apakah karena keturunannya beliau mulia itu? Ternyata bukan. Karena parasnya. Nabi mulia bukan karena keturunannya. Nabi istimewa bukan karena tegap badannya. Tapi mulianya Nabi, istimewanya Nabi, agungnya Nabi dikarenakan akhlaknya. Kedengaran yang di luar? Ini kalau kedengaran saya keluar nih.
Oh, ada itu. Jadi gak usah khawatir badan punya kurang tegap, punya paras kurang cakep, kemudian punya keturunan kurang mulia, karena ternyata hidupnya Nabi menjadi mulia, hidupnya Nabi menjadi istimewa, hidupnya Nabi itu terangkat derajatnya, bukan karena itu semua, tapi karena akhlaknya. Berarti kalau memang hidup kita ini ingin mulia, maka kudu dipastikan meniru daripada apa yang dimiliki oleh Nabi. Kita harus memperbaiki akhlak kita. Halo? Ini jam-jam segini nih Umi udah kerejap-kerejap gitu Pak Haji. Iya, ini pertengahan antara lapar dan tidak gitu, jadi kerejap-kerejap gitu. Baru kerucuk-kerucuk. Nah, berarti ketika kita ingin hidup mulia, maka Nabi mulia dengan akhlaknya, Nabi istimewa dengan akhlaknya, Nabi agung dengan akhlaknya, Nabi menjadi makhluk termulia dari sekian alam semesta karena akhlaknya. Sampai Allah sendiri dalam Al-Qalam ayat 4 berfirman. Al-Qalam ayat 4. Catat. Karena nanti di penghujung ada kuis. Ada kuis. Insya Allah yang bisa jawab umroh daftarnya gratis. Insya Allah. Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki budi pekerti yang agung, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang luar biasa. Ini penyebab manusia bisa mulia. Ini penyebab kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan hidup, apa yang diinginkan oleh kita, kalau akhlak kita itu baik, maka dipastikan bakal bisa didapatkan, tercapai, dan bisa diraih dengan keriduan Allah. Kuncinya apa? Akhlak. Nggak ada yang lain. Contohnya itu. Nah, ketika kita ingin mencoba memperbaiki akhlak, akhlak yang mana Ustadz yang harus kami perbaiki, yang harus kami tanamkan dalam hidup supaya menggapai hidup mulia, supaya menggapai hidup istimewa. Ketika kita ingin mencoba memperbaiki akhlak dalam hidup kita, ada 6 tahapan akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Ada berapa, Bu? 6. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah. Yang ketiga, akhlak terhadap Al-Quran. Yang keempat, akhlak terhadap orang tua. Yang kelima, akhlak terhadap guru. Yang keenam, akhlak terhadap sesama. Seandainya hidup kita sampai sekarang belum terangkat mulia, seandainya hidup kita sekarang belum terangkat derajatnya, seandainya hidup kita masih terabaikan dalam keberkahan, jangan-jangan kita belum memenuhi syarat untuk menyempurnakan, memperbaiki 6 tahap akhlak ini. Betul kira-kira Pak Haji? Kita koreksi. Akhlak terhadap Allah. Kita bisa mengetahui akhlak seseorang itu ketika berhadapan. Betul? Kalau kita tidak berhadapan, tidak tahu bagaimana gaya ceritanya, bagaimana
cara penyambutannya, bagaimana cara bicara, tidak tahu. Kita kalau ingin tahu akhlak seseorang harus berhadapan. Yang di luar gerah. Kalau ingin tahu akhlak seseorang harus berhadapan. Begitu juga akhlak yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Maka kita koreksi. Sekiranya ketika kita sekarang hidup dan berhadapan dengan Allah sudah punya akhlak apa belum? Apakah kita sudah menjadi hamba yang berakhlak ketika berhadapan dengan Allah atau belum? Kapan Ustaz membuktikan kami bisa berakhlak? Ketika ibu berhadapan dengan Allah. Kapan kita berhadapan dengan Sang Pencipta? Ketika sholat. Ketika sholat. Itu berhadapannya makhluk dengan Allah itu ketika sholat. Nah, ada gak adab? Ada gak akhlak ketika kita berhadapan dengan Allah? Begini saja. Taruhlah contoh dulu nih. Ustadz Hilal, Bu, yang di luar kedengeran? Jangan ikut ceramah. Contoh Ustadz Hilal punya anak atau punya istri. Oke, Bu? Oke lah. Kemudian Ustadz Hilal ini manggil tuh anaknya. Ustadz Hilal ini manggil istrinya. Bu, kemari. Contoh, iya aja. Lagi nyontoin kan? Ma atau ai, apalah ambilnya, ai embeb gitu. Dipanggil tuh sang istri, dipanggil tuh sang anak sama ayahnya. Itu si istri tidak nyahut, itu si istri tidak ngadep, tetap aja dengan ulekannya. Nyambal. Ngulek apa diulek kira-kira tuh istrinya? Hah? Gitu. Dipanggil lagi, Bu, cepat sini, Bun. Bapak ini ada perlu. Itu istrinya tetap aja ngulek. Setengah jam kemudian baru datang. Kira-kira si istri itu, si anak itu punya akhlak apa tidak? Punya akhlak tidak? Dipanggil oleh orang yang menjadi imamnya, dipanggil oleh ayah yang memberikan nafkah dalam hidupnya, yang memberikan pakaian dalam hidupnya, dipanggil tidak nyaut, tidak nyamperin, berakhlak apa tidak? Kenapa ibu dipanggil oleh Allah? Hayya 'alas shalah. Hamba-hambaku yang merasa jantungnya didenyutkan oleh aku, limpahnya dipompa oleh aku, darahnya dialirkan oleh aku, napasnya dikeluar masukkan oleh aku, datang, hadapkan wajahmu kepada aku. Pada tetap aja ngulek. Tetap aja pada nyetrika. Tetap saja pada goreng ikan. Itu namanya tidak punya akhlak. Betul apa tidak? Bukan masalah tanggungnya, kita tidak punya akhlak. Kira-kira Tuhan kecewa nggak? Tuhan kecewa nggak, Bu? Kecewa. Kan ada lagunya. Nah, itu. Tuhan itu kecewa sampai Tuhan berkata, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka kalian ngerjain sholat, tapi kau kerjakan sholat itu lalai. Ini kan bukti perkataan Allah kecewa. Hambanya yang diberikan napas,
diberikan darah mengalir, diberikan nyawa, diberikan rejeki, dipanggil, tapi gak nyaut-nyaut. Dipanggil kan datang-datang. Itu tidak punya akhlak kepada Allah. Wajar kalau Allah kecewa. Celaka kalian. Ngadep kepada aku ditunda-tunda. Tuh. Contoh nih, contoh. Contoh lagi biar pada paham. Biar pada ngerti. Seperti Ustadz Hilal lagi. Karena ada Ustadz Hilal doang di sini. Beliau mandi di sumur, di kamar mandi. Masa di empang? Dikali. Beliau mandi karena habis kerja bakti, kotor, dibuka baju semuanya, direndam. Pas beres mandi, lupa anduk ketinggalan di kamar. Aduh, anduk nih lupa. Mau lewat, orang kamar mandi di sono harus lewat kemari, banyak orang. Ibu-ibu Rodatul Mutmainnah lagi. Masa lewat nggak pakai apa-apa? Akhirnya solusinya teriak manggil anaknya yang sedang nonton TV. Nah, tolong ambilin anduk bapak di kamar. Suara beliau tuh kedengeran sama anaknya. Tetap aja nonton TV. Diulang tuh. Nah, cepat panggilin anduk bapak. Bapak udah kedinginan. Kebetulan kamar mandinya pakai AC. Itu si anaknya tetap aja nonton TV. Setengah jam kemudian baru bangun si anaknya, jalan ke kamar ayahnya ngambil anduk, kemudian ayah ini anduknya. Saya yakin itu yang namanya si ayah diambil itu anduk tapi bukan nyerbet ini, diangkat. Dihantamkan ke anak lu ya. Jadi anak gue yang ngasih jajan, yang ngasih biaya, yang berikan pakaian, disuruh begitu aja lelet amat, dibantingkan tuh anduk ke tubuh si anak. Kecewa. Anak sudah nggak punya Allah kepada orang tuanya. Orang kata Allah la taqula mau, jangan katakan ini sudah tidak ada Allah. Itu Pak Hilal, bagaimana Tuhan? Dipanggil oleh Allah. Masih di dapur terus. Tuh. Dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, hadapkan sampai 2 kali. Sampai Allah mengubah panggilannya. Hayya alal falah. Siapa yang ingin kebahagiaan, datang hadapkan wajahmu kepada aku. Tetap aja. Setengah jam kemudian baru nongol. Nah, kasusnya seperti itu. Pak Haji, punten. Ini bentuk kecewa Allah tuh seperti apa kalau Pak Hilal dibanting nih Umi. Anduknya ke tubuh si anaknya. Biar sadar. Lalu Allah apa bentuk kecewanya? Nih, catat semua. Ada keterangannya dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Karangan Sainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin bin Ali Al-Malibari. Di situ ada hadis. Hadisnya begini. Man tahawwana an sholatil fardiyah aqabahullahu bisittati iqabatin fidunya. Man barang siapa tahawan. Tahawan itu meremehkan, menghinakan, menganggap enteng an sholatil fardiyah dari sholat fardu yang 5 waktu ditunda-tunda, dientar. Aqabahullahu, maka Allah akan menegur, Allah akan menyiksa orang tersebut bisittati iqabatin dengan 6 siksaan di dunia. Belum ibu ke akhirat, belum ibu ke kubur, tapi Allah akan menegur kita dengan 6 macam siksa. Coba direnungkan sama kita semua. Pernah gak kira-kira masuk azan, tapi kemudian sholat setengah jam kemudian? Pernah gak Bu?
Bukan pernah lagi. Itu namanya sudah tidak berakhlak terhadap Allah. Berarti Allah kecewa. Nah, Allah kecewa. Bukti kecewa Allah disebutkan oleh baginda Rasul. Siapa yang menganggap remeh, menganggap enteng, menunda diri dari sholat 5 waktu, aku akan tegur, aku akan colek, aku akan siksa 6 siksaan di dunia. Ini catat, nanti obrolkan ke anak. Karena saya langsung ke anak. Disampaikan. Apa 6 siksaan Allah tersebut? Gara-gara kita tak punya akhlak kepada Allah. Yurfa'ul barkah min umri. Dicabut berkah min umri dari kehidupannya. Usahanya lancar. Dagangan pun habis, uang ada, tapi itu rumah tangga tidak ada tentremnya, tidak ada tenangnya, anak susah diatur ibadah. Ini ada apa? Kurang apa? Kita punya rumah sendiri, uang ada, bahkan lebih, tapi tidak ada ketenangan, ketentraman, anak sulit nurut dengerin nasihat kita. Ada apa ini? Oh, jangan-jangan dicabut berkah dalam hidup kita oleh Allah. Bukan rumah besar yang bikin nyaman, bukan uang banyak yang bikin tenang. Allah yang akan berikan berkah hidup seseorang nyaman, tentrem, anaknya pada nurut. Kan seharusnya rumah besar dan sendiri, uang banyak, bahkan lebih, enak, tenang, tentrem. Tapi ini malah berat. Tuh. Jangan cari kambing merah. Oh, kambing hitam. Wah, nih kayaknya nih tetangga nih. Yang gak suka sama saya nih. Coba tengok sholat 5 waktunya. Jangan-jangan sudah tidak berakhlak kepada Allah. Kalau ibu sering menunda menghadapkan diri atas panggilan Allah, nah itu penyebabnya. Allah kecewa. Tuh. Coba renungkan. Terus gimana dong Ustadz? Kalau emang kita ingin dimuliakan Allah, ingin diberikan keagungan oleh Allah, ubah. Setiap Allah memanggil, hadapkan diri. Menandakan hamba yang punya akhlak. Seperti istri dipanggil suami, apapun yang sedang dipegang, buang. Sayang, taruh. Langsung datang atas panggilan suami itu, istri berakhlak. Ada kira-kira istri yang dipanggil kita nggak datang-datang? Pak Ustaz ya? Nggak ada di sini orangnya. Oh. Ya Bu, jadi kalau sulit anak disuruh ibadah, sulit anak sifatnya tuh disuruh taat, rumah tangga tidak terasa tenang dan tentremnya, kerjaan ngelamar ke sana kemari ditutup oleh Allah, oh dicabut berkah. Kenapa? Tengok diri kita. Jangan-jangan Allah kecewa pada kita, diberi SP, surat peringatan, dengan diambil berkah, supaya sadar, berakhlaklah kamu kepada aku, kata Allah. Kalau dipanggil, datang. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Satu tuh. Bu Ketua PKK. Yang kedua, yumhas simahus solihin an wajhihi. Teguran dari Allah kalau kita tak berakhlak ketika dipanggil oleh Allah. Ada teguran yang kedua, yumha simahus solihin an wajhihi. Akan dihapus tanda soleh di wajahnya. Punten Pak Haji, tanda soleh itu bukan jidat hitam. Bukan. Ya? Jidat hitam itu tanda rajin sujud. Tanda lama sujudnya.
Tanda soleh itu hanya akan dilihat oleh para malaikatnya Allah. Ya. Hanya dilihat oleh para malaikatnya Allah. Dan itu merupakan sinyal. Sinyal apa? Sinyal yang dilihat oleh para malaikat bahwa ini orang soleh. Maka sinyal ada. Datang ke pengajian Rodatul Matmainnah, ada sinyalnya dilihat malaikat. Di sini sudah kumpul malaikat memenuhi tempat ini, mendoakan orang itu. Datang ke Alfat, datang ke Kuba, datang ke mana, sampai ke Masjidil Haram. Kalau ada sinyal didoakan. Tapi kalau dihapus tanda soleh itu, tak ada satupun malaikat yang akan mendoakan kita. Kenapa? Sinyal solehnya tidak ada. Rugi. Kita ke Mekah, kita ke Madinah, kita ke Masjidil Aqsa. Kalau hilang tanda soleh, sinyal bagi malaikat supaya mendoakan orang itu tidak ada, ya nggak bakal didoakan. Kenapa dihilangkan oleh Allah? Karena Allah kecewa. Kita hambanya tidak dipanggil cicing. Pada pinter bahasa Prancis. Tuh. Coba renungkan. Ini SP dari Allah. Yang ketiga, kan ada 6 tuh. Kullu amalin sholih lam yu'ta. Ini ngeri kan? Ya Umi ya. Kullu amalin sholih lam yu'ta ajro. Setiap amal soleh yang kita lakukan, puasa, sedekah, wirid, zikir, lam yu'to ajrahu, tidak diberikan imbalannya. Dipegang sama Allah. Kita ngaji seharusnya dapat pahala, dapat imbalan dari Allah, dipegang sama Allah. Belum diberikan pada kita. Kita sedekah, kan kita tahu sedekah itu menolak musibah. Sedekah sudah rajin, ini celaka lagi. Tabrakan lagi. Nggak nabrak, ditabrak. Nggak ada yang nabrak, jatuh. Kurang gimana sodakohnya? Sodakoh Kemis, sodakoh Jumat, sodakoh Ahad. Jangan nyalahkan sodakoh. Ntar malah Rasulullah. Tengok sholat 5 waktunya. Jangan-jangan kita sudah tak berakhlak ketika dipanggil oleh Allah. Allah akan genggam, itu imbalan tidak diberikan kepada kita. Lam yu'to ajroh. Allah tidak akan memberikan imbalan dari semua kebaikannya kepada orang itu. Jadi masih ditahan. Harusnya setiap ngaji itu dapat berkah, dapat pahala. Baca Quran dapat berkah, dapat pahala. Berkah itu untuk bahagia di dunia. Sedekah rajin. Harusnya nambah rezeki, ini makin miskin. Kenapa? Jangan salahkan sedekahnya. Karena Nabi itu tidak pernah berbohong. Berarti lihat sholat 5 waktunya. Mungkin kita tidak berakhlak kepada Allah. Betul? Maka kita tinggal lihat aja anak-anak kita. Bakal mulia gak hidupnya. Lihat aja sholatnya. Berakhlak kepada Allah. Yang keempat. Kullu du'ain lam yurpa ila sama. Masya Allah. Ngeri Pak Haji. Ngeri gak Bu? Apa yang ngeri? Kullu du'ain la yurpa ila sama. Setiap doanya la yurpa. Tidak diangkat. Ila sama ke langit. Air mata menetes, bahkan bukan air lagi, darah. Minta kepada Allah supaya anaknya soleh. Minta kepada Allah supaya anaknya berubah. Orang tua, bayangkan. Orang tua, ibu, netesin air mata darah untuk anaknya. Seyoganya diijabah. Tapi kenapa nggak berubah juga anaknya? Tengok. Mungkin kita tidak berakhlak kepada Allah. Ketika dipanggil, dientar-entar. Sejam kemudian baru nongol ngadepin diri pada Allah. Jangankan 1 jam kemudian. Pahilah saya setengah jam. Udah kedinginan di kamar mandinya. Karena pakai AC. Dipukul tuh anaknya.
Apalagi Tuhan, Maha Perasa Al-Latif. Tidak dihargai sama kita, dipanggil, diabaikan. Mau berdoa di Masjidil Haram, mau berdoa di Raudhah, ya kalau kita di SP sama Allah nggak bakal naik. Pulang dari umroh, tetap aja Pak Haji. Nggak berwujud doanya. Gampang kalau doa itu ingin naik. Karena ditaruh doang antara langit dan bumi. Rubah hidup kita berakhlak pada Allah Pak Haji. Kalau dipanggil, nyahut. Kalau dipanggil, ngadep. Betul nggak, Mia? Nanti juga sendirinya naik. Ditaruh, digantung antara langit dan bumi. Nomor 7. Hah? Oh, nyater ya? Yang nguji aja, nguji. Gitu. Nomor 5. Nomor 5. Walah habdo min du'ai solihin. Aduh, ngerinya luar biasa. Yang di luar kedengeran? Coba diulang. Walah habdo min du'ai. Tidak ada jatah doa dari orang soleh. Ibu datang ke orang soleh manapun, suruh ngedoain kita. Ibu pergi ke negara manapun, cari orang yang paling soleh supaya ngedoain kita. Kata Nabi, wala hadza min du'ai solihin. Tidak ada jatah nerima doa dari orang yang soleh. 1000 doa orang soleh berkumpul untuk kita, nggak ada bagian untuk kita sedikit pun. Kita gara-gara nggak berakhlak sama Allah, kecewa Allah. Tuh. Kan seyoginya doa orang tua untuk anak itu diijabah. Karena doa ibu itu seperti suara Tuhan. Sekulit bawang atau kalau ibu berdoa untuk anaknya untuk diijabah, pasti diijabah. Tapi kenapa? Kok gak tembus juga? Tengok anaknya. Saya bilang ke anak saya, meskipun Abi sering ke Mekah, mendoakan AA di Raudhah, di Multazam, di bawah pancuran emas, sampai di Hajar Aswad. Tapi kalau AA penunda sholat 5 waktu, nggak ada dapat sedikit pun jatah dari doa Abi. Kalau ingin mulia dan terangkat dengan doa yang didoakan oleh Abi, oleh Umi, sok, jangan abaikan panggilan Allah. Bilang ke anaknya, kita doakan, tapi dia mengabaikan. Ajak ngobrol. Mau mulia gak, nak? Mau terbuka gak jalan derajat rezekinya? Mau, mah. Kemarin maulid. Mama mendapatkan ilmu. Doa mama walaupun sampai menangis. Doa ayah menangis. Untuk doain kamu gak bakal bisa nyambung, nak. Hatta doa orang-orang soleh gak bakal bisa ditemukan oleh kamu, didapatkan. Kecuali kamunya ketika datang 5 waktu dipanggil Allah, langsung hadapkan. Coba dirubah. Supaya SP dari Allah dicabut. Liatin. Nanti depan. Diberikan. Doa itu tidak nyampe, tidak ada hak. Karena Rasul sudah bilang, wala hadda min du'ai solihin. Jadi gara-gara kita tidak punya Allah kepada Allah, dipanggil nunda. Yang keenam, kasirun nas bugduhum. Bakal banyak manusia membencinya. Padahal kita nggak jahat sama orang. Kita nggak jahil sama orang. Kita nggak pernah nyaci maki orang. Tapi di depan benci kita, belakang benci kita, sebelah kiri gak suka sama kita. Kenapa? Padahal kita gak jahat. Kenapa kira-kira? Oh, itu disentil sama Allah.
Biar berasa dia hidupnya. Dia sudah ibadah dan yang lainnya. Tengok sholat 5 waktunya. Jangan-jangan kita tidak santun kepada Allah. Dipanggil cicing. Berarti kuncinya, kalau kita ingin mulia hidup, kalau kita ingin agung hidup, ingin terangkat derajat, terbuka segala-galanya, berakhlaklah kepada Allah. Berakhlak ini bisa diketahui kalau berhadapan, ya sholat. Kalau dipanggil langsungnya, jangan nyaut doang. Datang. Bisa nggak kira-kira? Ini bubar maulid di Radatul Matmainah bisa nggak kira-kira? Insya Allah tidak akan ada yang bisa merubah diri kita kecuali apalagi udah pada tua begini, tinggal ngapain? Betul nggak? Kalau saya masih muda. Biar. Siapa tuh? Masya Allah. Di sisa umur yang ada berubah jadi orang berakhlak kepada Allah. Waduh. Tapi kan kalau di jalan gimana Ustadz? Kalau lagi di mobil gimana Ustadz? Ada di kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami itu kan dikarang oleh 100 ulama dalam 100 pemikiran dituangkan di satu kitab. Jadi ketika datang sholat 5 waktu, Bu, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi kita di jalan, posisi kita di majelis. Apalagi lagi ceramah. Masa langsung sholat di situ umpamanya. Nah, ada 2 kewajiban ketika datang waktu panggilan Allah kepada kita. Yang pertama, fi'lu sholah pauron. Mengerjakan sholat ketika itu. Langsung hadapkan. Oke, Bu? Oke nggak? Nah, fi'lu sholah pauron. Langsung ketika itu juga hadapkan diri pada Allah. Itu kewajiban. Kalau tak memungkinkan karena di jalan, di mobil, di bis, di kereta, atau dalam keadaan di tengah pasar, bagaimana? Ajimus sholah. Biwaktin mahsusatin. Segera ajamkan sholat pada waktu yang ditentukan. Contoh, dalam keadaan di kendaraan, ya Allah, saya akan menghadap kepada Engkau, akan saya kerjakan sholat duhur ketika ketemu rest area. Kalau di tol. Nah, maka Allah itu tidak langsung murka ke kita, nunggu janji kita. Lagi di pasar, azan, baru milih tempe. Yang bagus sih ditinggal langsung. Yang bagus. Nah, bilang begini, ya Allah, saya akan hadapkan diri sholat zuhur ini ketika sampai di rumah. Oke, kata Allah, saya tunggu. Sampai di rumah malah ngopi dulu. Nah, itu lalai. Langsung sesuai janji. Jelas? Jelas. Itu namanya akhlak kepada Allah. Ketika dipanggil langsung ngadep. Bakal mulia dan dimuliakan oleh Allah hidup kita. Ngadep iya. Nyaut iya. Saya mau nanya. Ketika ibu dipanggil oleh Pak Camat, berani pakai daster apa enggak? Nanya doang ini. Kalau ibu dipanggil oleh Pak Camat ke kantornya, berani pakai daster. Daster itu udah keriting pakai peniti lagi. Berani nggak menghadap Pak Camat begitu? Kenapa? Karena Pak Camat orang Kenapa kepada Allah berani? Kenapa kepada Allah berani? Bu? Bu?
Pakai muka. Tapi kan itu yang namanya dasar bau terasi. Bau balsem. Ini ngelak aja ini. Pastikan ketika diri akan menghadapkan kepada Allah, pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, yang sekiranya tidak malu pakaian itu di hadapan manusia. Berarti kalau begitu Allah lebih hina dibandingkan manusia. Sepi nih. Pakaian yang bagus ditaruh tuh, Mi. Mau sholat. Pas mau ngadep Allah, nyari pakaian. Kalau ngadep Pak Camat gak pakai BH berani. Gak berani. Maka sama Allah jangan berani. Kenapa kepada Allah berani pada gak pakai BH? Walaupun ditutup, tapi kan ada sesuatu yang harus terpelihara dan terjaga. Jadi, inilah akhlak kita kepada Allah. Bahkan, Bu Ibu, yang paling Allah tidak suka, udah ngadep iya, nyaut iya, kita nipu Allah. Nipu? Apa nipu Allah? Kita bungkus tubuh, dihadapkan kepada Allah sesuai panggilannya, dengan mukena yang terbaik, dalaman juga yang terbaik, sejadahnya yang terbaik, sudah dihadapkan Allahu Akbar. Kan itu udah ngadep dengan Allah. Ditinggal pergi ke kamar, dompet gue di mana ya? Semur jengkol masih ada nggak ya di depannya? Kalau nggak di depan, nyari kemana lagi? Padahal dirinya tuh sudah ngadepin kepada Allah. Itu nipu Allah. Dia bungkus tubuhnya, dia sedekap, dihadapkan kepada Allah, sudah berhadapan dengan Allah, ditinggalkan. Sudah ngadep dengan pecamat di belakangin. Allah geleng-geleng. Ini nggak ada akhlak ini. Halo? Jadi pantas kayaknya kita tertahan mulia hidup, tertahan terangkat derajat hidup, karena akhlak kita Masya Allah kepada Allah saja sudah seperti ini. Ini kedengeran apa enggak nih? Kan gunanya ngaji itu biar ngerti, biar paham. Nikmat ngaji itu. Kalau begitu mah saya siap 2025 harus merubah diri. Karena Allah katakan Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah apapun yang ada pada suatu kaum kecuali orang itu merubah dengan dirinya sendiri. Pokoknya 2025 setiap datang waktu saya hadapkan. Pakaian yang digunakan tak ada lagi yang sifatnya bau ini, saya yang cari yang terbaik. Ketika berhadapan dengan Allah, jangan tinggalkan tuh badan. Terus hadapkan kepada Allah. Pakai. Jangan tipu Tuhan. Karena ibadah itu praktek. Betul nggak Pak Haji? Betul nggak Bu? Apa yang betul? Praktek. Semua anggota kita kalau sholat dipakai ibadah. Nih perhatikan. Anggota badan dipakai ibadah untuk gerakan sholat. Allahu Akbar. Pakai ruku, pakai sujud, dipakai. Mulut ketika sholat dipakai nggak? Pakai apa? Buat bacaan, merangkai bacaan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pikiran dipakai nggak? Nah, berarti ini belum ibadah. Pikiran kita pakai apa? Gunakan itu pikiran, fokus kepada bacaan. Seperti kalau di masjid itu sekarang ada tulisan berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah waladhdallin itu harus amin, ada antara biar bareng dengan aminnya para malaikat. Waladhdallin. Karena ini fokus ke ibadah. Waladhdallin.
Diam dulu atau Rabbi fili walidayya. Amin. Karena fokus. Kan kita jarang dipakai ketika sholat di pikiran kita. Malah dipakai nyari dong. Tuh, pada ngaku kan. Hati dipakai juga ketika sholat. Dipakai apa? Mengingatmu. Mengingat Allah. Tunduk di hadapan Allah hati itu. Allahu Akbar. Allah yang besar. Kita tuh langsung ciut kecil di mata Allah. Hina di mata Allah. Yang ada kebesaran Allah. Gak berani kita ngangkat-ngangkat kepala. Apalagi melihat di mata, di mulut, di telinga, di tangan, di kaki, di kemaluan. Terisi semua dosa-dosa. Hati pakai. Kalau ibadah yang lain mah sebagian anggota yang dipakai. Tapi sholat semuanya dihadapkan kepada Allah. Berakhlak saja kepada Allah. Insya Allah hidupmu. Yang kedua berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau anak kaya, kemudian emaknya, bapaknya minta sesuatu, tapi nggak dikasih, alias pelit. Itu anak punya akhlak apa tidak? Tidak. Punya akhlak apa tidak? Tidak. Tidak berakhlak. Orang dia hidup itu disebabkan emak bapaknya. Setelah dia berhasil, emak bapaknya ada keperluan, tidak diperdulikan, tidak berakhlak. Bahkan ada yang lebih cakep lagi bahasanya, tidak tahu diri. Si anak itu, karena dia itu sebab orang tuanya tak berakhlak. Rasulullah bilang begini, idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya fahuwal bakhil. Kedengeran, Bu? Idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya fahuwa. Ketika disebut aku, nama aku di dekatnya, kemudian dia tidak bersolawat kepada aku, maka orang itu bakhil. Oh, disebut nama Nabi kita, tapi kita tidak bersolawat, tidak berakhlak kepada Nabi. Kita pelit kepada Nabi. Kita ada tuh sebab dengan kemuliaan Nabi, dengan cahaya Nabi, dengan nur Nabi. Alam semesta ini ada dengan cahaya Nabi. Nabi disebut namanya, tapi tidak bersolawat pada aku. Dia bahil. Berarti tidak berakhlak kepada Nabi. Nabi siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebut nama baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam, itu berakhlak. Tong, sini Tong. Emak, bukan contoh. Bapak, emak manggil ke anaknya. Itu kerjakan tuh sama kamu, nyapu di halaman. Emak nyur, itu halaman ngasih supaya biar tidak muncul penyakit. Itu anak diabaikan, itu panggilan orang tua, diabaikan oleh anak itu yang namanya suruh nyapu, diabaikan oleh si anak memperhatikan halaman kotor. Orang tua ngomong, orang tua nasihatin, orang tua ngasih tahu, tapi sama anaknya diabaikan. Bu, anak itu berakhlak apa tidak? Tidak. Anak itu berakhlak apa tidak? Tidak. Kurang kompak. Anak itu berakhlak apa tidak? Tidak. Kata Nabi, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan terhadap muslim laki, muslim perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu
oleh kalian dari mulai lahir sampai lubang lahap. Nabi nyuruh nyari ilmu. Nabi suruh rapihkan kehidupan dengan ilmu. Luruskan hidup dengan ilmu. Ada pengajian pada nggak datang. Ada pengajian pada gak nongol. Nabi sudah nasehatin, Nabi sudah ngasih tahu, Nabi sudah ngasih wejangan, diabaikan. Itu namanya sudah tidak Ada nggak sekitar Rodotul Mutmainnah ketika ada pengajian tapi tidak datang? Ada? Muslim bukan? Muslimah bukan? Berarti sudah tidak berakhlak kepada Rasulullah. Jangan maulid doang datangnya. Datangnya maulid doang. Kan ada jengkol. Betul asam. Ngaji itu ada fikih. Bagaimana sholat yang benar. Ada akhlak, bagaimana perilaku dalam keseharian muamalah. Ada tauhid. Katanya ingin mulia hidup. Katanya ingin agung hidup. Katanya ingin istimewa. Tapi akhlaknya tidak ada. Mau bagaimana bisa mulia? Mau bagaimana bisa agung? Ikutinlah Rasul. Rasul itu sudah baik banget ngingetin kita. Orang tua itu sudah baik. Nasihatin kita, ngarahin kita, ngewejangin kita, diabaikan. Tak berakhlak itu si anak. Rasul sudah baik ngasih tahu sama kita, ngasih tahu sama umatnya, tapi kita abaikan. Kita tak berakhlak kepada Rasul. Betul, Bu? 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 Berarti kalau gitu tidak ada kata lain kudungan biar kategorinya berakhlak kepada Nabi. Karena Nabi ini Masya Allah ngasih wejangan itu luar biasa banyaknya. Bahkan Nabi katakan, man jalasa fi talabil ilmi sa'a khairun min ibadati sanah. Siapa yang duduk fi talabil ilmi dalam nuntut ilmu, enggak nyatet sehuruf pun, enggak membaca satu kalimat pun, datang ke majelis ilmu tapi nyari pojokan bawa kipas angin. Gak ngapa-ngapain. Tapi bahasa jalas itu kena. Man jalasa fi talabil ilmi sa'a khairun min ibadati sana. Orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam khairun, itu lebih baik min ibadati sana dibandingkan ibadah sunnah 1 tahun. Kan Rasul udah ngasih tahu. Bu, mau masih tahu nanya nih. Kan 1 tahun kita hidup 365 hari. Ketinggalan tahajud berapa hari? Banyak. Ketinggalan duha? Banyak. Ketinggalan witir? Tuh. Qobliyah Badiah? Tapi datang ke pengajian, duduk 1 jam, pulang, ibu mendapatkan nilai ibadah sunnah, maka khair min ibadati sana. Lebih baik dibandingkan dengan ibu beribadah sunnah 1 tahun. 2 tahajud banyak bolongnya, datang ngaji. Duduk doang. Sambil merem. Boleh sambil merem juga. Sambil ngopi boleh. Hanya nggak ada kopinya. Doh. Enggak. Masya Allah. Bukan hanya itu. Ngelangkah ke majlis taklim manin taqala ila talabil ilmi ghafarallahu qabla ayat tua. Orang yang melangkahkan kaki ke majlis ilmu sebelum melangkah udah diampunkan dosa-dosanya. Jengkol nungguin Pak. Biar sehat Pak Haji ya.
Iya, tadi niatnya cuma nganterin doang. Mau ketemu salam Pak Ustadz. Barengan tadi datang ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Karena Pak Haji pulang saya selesai. Nah, jadi kita ini harus berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang akan mengangkat derajat hidup kita. Ngaji itu Rasul paling menekankan. Ngaji. Karena dengan ngaji itu banyak disiapkan oleh Allah untuk kita. Oh, jangan dari baginda Rasul. Pahala diberikan, pengampunan dosa diberikan. Hanya kita yang bangor gak dengerin Nabi. Maka niatin, pokoknya 2025 gak ada lagi prek ngaji. Insya kecuali saya sakit atau mati. Bisa nggak kira-kira? Harus punya komitmen. Mudah-mudahan nanti pada berkah semuanya. Yang ketiga, akhlak Al-Qur'an. Singkat saja. Kalau berakhlak kepada Quran itu wa idza quri'al Qur'an ansitu wasma'u. Kata Allah, ketika dibacakan Al-Quran, ansitu, diam. Wasma'u, dan dengarkan. Jadi kalau ada yang baca Quran, jangan ngobrol. Kalau ada baca Quran, jangan bicara. Diam dan dengarkan. Kalau mendengar, ketika kita membaca Al-Quran, akhlaknya itu adabnya punya wudu. Jangan baca Quran kalau tidak punya wudu. Kemudian adab terhadap Al-Quran, ketika kita menaruh Al-Quran, jangan sejajar dengan kaki. Pastikan Quran ada di atas kaki kita, seperti ada meja begini. Itu adab terhadap Quran. Punya Quran di rumah, tapi tidak pernah dibuka dan dibaca, itu tidak punya akhlak terhadap Al-Quran. Ngapain gue ada di rumah lu? Kata Quran. Hah? Ya gantian aja. Atau kalau lebih wakafkan lebih dari satu. Insya. Kemudian akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua itu Allah yang bimbing, Allah yang ngarahkan. La taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kau bilang ah, jangan sekali-kali kau bilang tidak kepada orang tua. Apalagi waqul lahuma qaulan karima, dan bicaralah yang santun, yang lemah lembut. Maka ketika ibu sudah membangkang perintahnya, tak berakhlak. Ketika ibu bicara lebih keras dibandingkan orang tua, sudah tidak berakhlak. Tuh. Apalagi untuk memuliakan orang tua, minimal kita memuliakan. Kalau tidak bisa memberi bentuk materi, beri penghormatan dengan mencium tangannya. Tangan kiai, tangan habaib, sampai pada rebutan ingin menciumnya. Tapi tangan emaknya tak pernah diambil. Datang habib, datang guru, datang kiai pada berdiri. Datang emaknya dari sawah nggak berdiri. Padahal memuliakannya. Harusnya datang orang tua itu berdiri, melebihi guru. Ridallah fi ridal, syukurullah fi syutir. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Bukan berarti tak boleh mencium guru tangannya. Boleh orang ingin ambil berkah di tangan guru. Karena guru banyak bacanya, guru banyak wiridnya, guru banyak nulisnya. Diambil, boleh. Berkahnya, bukan duitnya. Berakhlak kepada guru. Yang kelima. 1 menit lagi. Berakhlak pada guru. Kata Imam Ghazali, kalau dekat dengan guru, jangan banyak ngomong. Diam.
Kalau dekat guru, suara jangan lebih tinggi daripada suara guru. Ustaz. Karena suara ustaznya kecil. Kalau Ustaz Jajang mah kencang. Kalau depan guru, jangan lewat. Jangan lewat depan guru. Nggak bakal manfaat ilmunya. Kalau mau nganterin makanan, nganterin es, lewat belakang. Begitu. Kalau guru belum pulang, jangan pulang. Itu tidak berakhlak pada guru. Nggak bakal manfaat ilmunya. Kalau guru belum pulang mah, tungguin sampai guru pulang. Iya, saya nggak pulang kalau belum dapat teng-tengan. Karim. Terakhir, akhlak terhadap sesama. Minimal kalau guru lagi mengajar, diam. Kalau belum selesai, jangan pergi, itu adab. Ibu sepintar dan cerdas apapun, tapi tidak ada akhlak pada guru, nggak bakal manfaat ilmu. Tidak bisa dipakai, tidak bisa diajarkan. Sia-sia. Tapi dapat sedikit hormat sama guru, punya adab sama guru, bakal bermanfaat. Untuk diri, bisa diajarkan. Akhlak terhadap sesama, 3S. 3S. Es teler, es cincang. Senyum, sapa, salam. Senyum saja ketemu orang itu sudah menandakan berakhlak. Senyum dengan sesama, Bu. Halo. Yang di luar. Akhlak terhadap sesuatu 3S saja. Itu menandakan orang berakhlak. Kalau tidak ada S ketemu orang lain, itu orang tak berakhlak. S1 senyum. S kedua sapa, negur. S ketiga salam. Maka kalau ada orang bertemu berpapasan dengan kita senyum enggak, nyapa enggak, apalagi salam, orang itu tak berakhlak meskipun dia ustaz, meskipun dia haji, dia nggak berakhlak. Buang muka comot bukan. Cukup ketemu dengan orang itu senyum. Tapi kemarin saya masuk Masjidil Aqsa, ngasih senyum kan namanya orang Asia kan, santun, rengku begini nih. Itu tentara nggak ada senyum-senyumnya. Nggak ada manggut-manggutnya, gini aja. Hanya matanya doang yang sebelah ngedip, gini doang. Aduh, benar-benar nggak berakhlak ini. Padahal saya udah permisi begitu. Nggak ada, pegangan senjata aja. Begini. Jadi ibu berakhlak dengan sesama. Pertontonkan 3S saja. Senyum, kalau kamu ngomong senyum aja cukup. Tapi ada orang jangan sendirian. Terus sapa. Bu, cukup begitu. Pak, Mas. Apalagi sampai salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Karena ketika dua orang berjumpa, lo nyiapkan 100 kebaikan. Yang duluan nyapa, dia akan dikasih 90 kebaikan. Kalau orang yang disapanya menjawab, diberikan 10 kebaikan. Kalau yang disapanya tidak mau nyapa, tidak mau jawab, maka yang 10 diberikan kepada yang menegurnya. Nah, terima kasih, jangan kesel. Alhamdulillah. Jelas apa tidak? Kita maulid untuk mengambil hikmah daripada lahirnya baginda Rasul makhluk mulia, Rasul makhluk istimewa, Rasul makhluk agung. Agungnya, mulianya Rasul bukan dengan parasnya, bukan dengan perawakannya, bukan dengan keturunannya, tapi dengan yang dimiliki Rasulullah. 5 akhlak, 6 akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, dan akhlak kepada begitu juga Rodatul Mutmainnah. Kalau hidup ingin mulia, 6 akhlak ini, bismillah, kita terapkan pelan-pelan. Bisa kira-kira Bu Haji RW? Pelan-pelan kayak lagu tuh ya. Nah, ini saja bisa disampaikan. Semoga dengan hikmah maulid ini ada ilmu yang dibawa pulang,
dan ilmunya bisa bermanfaat. Tidak akan bisa berubah diri kita kecuali dengan niat kita sendiri. Insya Allah. Semoga Allah bimbing terus kita sampai berakhir di pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas silap dan kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh. Karena harus berakhlak. Ada guru kita. Nggak boleh. Umi nggak boleh. Harus. Gitu.